Selamat siang Pak Agung. Pak, izin Pak Pak, untuk izin agenda Pak soal kali ini. agenda. Jangan terlalu dekat, Jangan. jaga. Ini apa ya? Saksi untuk Ya. Pak Leonardo ya? Bukan. Jadi saya dipanggil pada hari ini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dimintai keterangan sebagai saksi yang meringankan untuk kolega kami Pak Profesor Dr. Rizal Jalil, ya. Jadi itu gambarannya. Saya ingin menyampaikan bahwasanya kami menyampaikan rasa prihatin yang mendalam terhadap kasus yang dialami oleh Pak Rizal Jalil dan berharap agar beliau tetap sabar dan tegar dalam memperjuangkan haknya. Tapi pada saat yang sama kami juga menyatakan mendukung sepenuhnya penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, dalam konteks penegakan hukum tersebut, mari kita sama-sama menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Dan dalam konteks supremasi hukum ini ada dua hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, bahwasanya setiap warga negara itu memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, equality before the law. Oleh karena itu, walaupun saya memiliki privilege untuk memberikan keterangan saja, tetapi saya memilih untuk datang. Saya ingin membuktikan bahwasanya kami, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, komit patuh terhadap ketentuan perundang-undangan, patuh terhadap hukum. Kemudian yang kedua, kami juga ingin menyampaikan kepada teman-teman media bahwa dalam kasus Pak Rizal Jalil, beliau memang pada saat ini posisinya adalah tersangka. Tetapi dengan menghormati proses penegakan hukum dan supremasi hukum, maka seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah sampai dengan ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Jadi posisinya beliau itu adalah presumption of innocence atau ada azas praduga yang tidak bersalah. Beliau memiliki hak untuk membela diri dan juga punya hak untuk didampingi pembela dalam proses memperjuangkan hak lain. Pak Agung, bansos kalau yang itu nanti dong. Mana Pak? Dari segi aturan sama konteks habis itu apalagi Pak yang diawasi? Gini. Di sini kalau kita bicara bansos medsos itu kan penegakan hukum. Penegakan hukum itu ranahnya aparat penegak hukum. Sedangkan yang kami awasi, yang kami lakukan adalah audit. Audit nanti disampaikan laporan hasil pemeriksaannya. Rencananya akan dilaksanakan pada akhir bulan Januari 2021 atau awal Februari 2021. Saya tidak mungkin menyampaikan isinya karena itu tidak diperkenankan. Ya kan, itu kan pelanggaran kode etik menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebelum kemudian LHP-nya diselesaikan. Tetapi penegakan hukum oleh KPK saya pikir sesuatu yang penting untuk kita cermati dan apresiasi bersama. Ini adalah sebuah upaya kita, perjuangan kita untuk menghadapi COVID-19 supaya Indonesia bertahan, pulih dan bangkit. Dan semua yang dilakukan untuk itu, mari kita dukung bersama. Kita dukung proses penegakan hukumnya, tapi pada saat yang sama kita dukung juga agar penyaluran bansos ini dapat dilakukan secara accountable, transparan, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tepat sasaran. Kurang lebih seperti itu, ya. Pak Agung, tadi soal terkait pokok perkara, Pak, kan tadi saksi meringankan. Nah, di tahun 2016 kan ini perkaranya di mana ada laporan keuangan dari BPK, tadinya kan 18 miliar jadi 4 miliar. Nah, kejadian sebenarnya itu seperti apa sih, Pak? Dan yang meringankan itu? Kalau pertanyaannya masuk kepada substansi pemeriksaan atau perkara itu tidak mungkin saya sampaikan. Itu mengganggu proses penegakan hukum. Jadi saya akan sampaikan adalah kenapa saya datang sini. Jadi saya datang sini sebagai pimpinan BPK, sebagai saksi meringankan, teman-teman sudah tahu, ya. Dan kemudian posisi kami, saya itu prihatin. Kami di BPK itu prihatin karena walaupun beliau sudah tidak lagi menjadi pimpinan BPK, beliau adalah kolega kami dan juga adalah senior kami. Dan kita minta beliau untuk sabar dan tegar. Saya kira kurang lebih seperti itu. Substansi perkara jangan ditanya atau pemeriksaannya tadi. Tetapi itu posisinya. Dan saya percaya bahwasanya Komisi Pemberantasan Korupsi akan bekerja dengan objektif dan profesional. Potongan informasi itu ada di tersangkanya dan juga ada potongan informasi di penegak hukum. Nanti akan disatukan di pengadilan lah kemudian fragmen informasi ini menjadi utuh. Di situ kebenaran akan dikuak dan kemudian dengan kebenaran itu kemudian keadilan. Kita dukung proses penegakan hukum. Kita dukung keadilan. Oke. Ya? Terima kasih Pak Agung.